sang pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1723 sampai tahun 1726 bab 1723 akuisisi perusahaan. Keluarga Ye relatif tenang akhir-akhir ini dan tidak terus berurusan dengan Fendi Zanders, sehingga kemajuan proyek relatif lancar. Saat Fendi Zanders mengobrol dengan Liu Qing terakhir kali, Liu Qing memberitahu Fendi Zanders bahwa jika dia benar-benar ingin berurusan dengan keluarga Gongsun, dia tidak hanya perlu mendirikan perusahaan real estate, tetapi juga harus memulai dari industri lain. Hal ini memutus sumber keuangan keluarga Gongsun. Begitu keluarga Gongsun kehilangan dukungan finansial dari perusahaan-perusahaan tersebut, akan sangat mudah menghancurkan keluarga Gongsun. Jika tidak, meskipun Fendi Zanders mengelola Fenyun Group menjadi perusahaan real estate terbesar di Tiongkok, tidak ada cara untuk menggoyahkan fondasi keluarga Gongsun. Fendi Zanders merasa saran Liu Qing sangat bagus, jadi dia mulai meminta Zhou Qiaoqiao untuk mencari beberapa perusahaan farmasi dan perusahaan mobil yang bagus di Yangcheng. Sekarang ide Fendi Zanders sangat sederhana. Jika industri manufaktur seperti perusahaan farmasi dan perusahaan otomotif ini dimulai dari awal pasti akan sangat merepotkan, dan masih banyak hal yang belum jelas bagi Fendi Zanders, sehingga Fendi Zanders berniat melakukan akuisisi secara langsung, lalu memperluas bisnisnya. Skala perusahaan. Mengenai urusan keluarga Ye, Fendi Zanders tidak memiliki rencana untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Ye untuk saat ini. Dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Bagi Fendi Zanders, bulan ini cukup damai, pada dasarnya sebagian besar waktunya dihabiskan di kantor gedung Fenyun. Qin Lan sepertinya masih bersama Qin Weijun di Yanjing, jadi dia tidak pernah kembali. Bang bang bang. Fendi Zanders, yang sedang bermain dengan ponselnya di kantor, tiba-tiba mendengar ketukan di pintu. Masuk. Fendi Zanders meletakkan teleponnya dan berteriak tanpa ekspresi. Zhou Qiaoqiao masuk ke kantor Fendi Zanders dengan genit mengenakan gaun profesional hitam dan sepatu hak tinggi. Ada apa? Ada apa? Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan bertanya. Tuan Zanders, bukankah Anda meminta saya untuk memilah informasi perusahaan dari industri manufaktur lokal di Yangcheng? Saya telah memilahnya dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, kelima perusahaan ini cocok untuk diakuisisi oleh perusahaan kami dan bersedia untuk dijual. Anda dapat melihat profil mereka. Zhou Qiaoqiao menyerahkan informasi tersebut kepada Fendi Zanders sambil berbicara. Fendi Zanders melihat sekilas informasi yang diserahkan oleh Zhou Qiaoqiao, dan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan ini pada dasarnya berada dalam kondisi manajemen yang buruk dan diambang kebangkrutan, namun ruang lingkup bisnis perusahaan-perusahaan ini masih sangat luas, sangat cocok untuk dibeli Fendi Zanders. Jika saya membeli semua perusahaan ini dan memberi Anda cukup dana, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk berkembang menjadi 3 grup besar teratas di industri ini? Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan bertanya. Saya tidak bisa menjanjikan berapa lama, tapi selama dana mencukupi, saya yakin tidak akan butuh waktu lama untuk berkembang menjadi 3 grup besar. Toh, perusahaan-perusahaan ini sendiri tidak ada masalah. Karena manajemen yang buruk. Sampai sejauh ini. Zhou Qiaoqiao menjawab dengan lembut. Oke, saya lega dengan kata-kata Anda, bicaralah dengan perusahaan-perusahaan ini tentang akuisisi. Fendi Zanders berkata dengan sangat gembira. Tuan Zanders, saya telah menghubungi perusahaan-perusahaan ini, tetapi mereka semua sepertinya ingin berbicara dengan Anda tentang akuisisi tersebut. Zhou Qiaoqiao berkata tanpa daya. Ingin berbicara dengan saya tentang akuisisi tersebut. Fendi Zanders tampak bingung ketika mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, lalu mengerutkan kening dan berkata, Anda memiliki keputusan akhir atas sebagian besar urusan perusahaan kami. Apa perbedaan antara berbicara dengan saya atau berbicara dengan Anda? Tanda tanya petik 2. Lagi pula, saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, saya hanya ingin berbicara dengan Anda, Tuan Zanders. Fendi Zanders memandang Zhou Qiaoqiao dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan lembut, oke, karena orang-orang ini ingin berbicara dengan saya, maka Anda harus makan malam hari ini, dan jika waktunya tiba, panggil orang-orang ini, dan saya akan berbicara dengan mereka. Mari kita bicarakan tentang. Mari kita bicara bersama. Zhou Qiaoqiao bertanya dengan heran. Itu benar, saya tidak punya waktu untuk mencarinya satu persatu, jadi sebaiknya saya berbicara langsung dengan mereka, dan saya akan lega ketika saya membeli kelima perusahaan ini bersama-sama. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Zhou Qiaoqiao mengangguk tak berdaya, dan kemudian melanjutkan bertanya, Tuan Zanders, kapan Anda berencana untuk bertemu orang-orang ini? Baru malam ini, kebetulan aku punya waktu malam ini. Fendi Zanders berkata setelah berpikir sejenak. Oke, kalau begitu aku akan menelepon orang-orang ini sekarang. Setelah Zhou Qiaoqiao mengatakan ini, dia bangkit dan pergi. Dan Fendi Zanders mengambil ponselnya dan terus memainkan permainan kecil di ponselnya. Saat itu sudah lewat jam 7 malam. Ketika Zhou Qiaoqiao telah sepakat dengan bos dari 5 perusahaan, Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao langsung berkendara ke hotel bintang 5 paling terkenal di Yangcheng.
Perusahaan yang ingin kita akuisisi harus mentraktir mereka makan malam, dan itu masih di restoran mahal. Setelah Fendi Zanders keluar dari mobil, dia sedikit mengerutkan bibirnya, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak puas. Dan Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dengan senyuman tak berdaya, dan berkata dengan lembut, Tuan Zanders, Anda mungkin tidak mengetahui sesuatu. Meskipun perusahaan-perusahaan ini berada di ambang kebangkrutan, tetapi karena teknologi mereka masih sangat matang, dan terdapat pabrik khusus. Jadi mereka sangat populer di pasar, dan banyak perusahaan besar dan bahkan grup multinasional punya rencana untuk mengakuisisi mereka. Karena mereka akan tutup, itu berarti mereka pasti kekurangan uang sekarang, sehingga selama kita membayar lebih dari yang lain, mereka pasti akan menjual perusahaan itu kepada kita. Kata Fendi Zanders dengan nada sangat percaya diri. Zhou Qiaoqiao tampak khawatir saat mendengar kata-kata Fendi Zanders, tapi dia tidak banyak bicara. Karena Zhou Qiaoqiao telah berhubungan dengan para bos perusahaan-perusahaan ini selama periode ini, dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak mudah untuk mengakuisisi kelima perusahaan ini. Fendi Zanders belum pernah berhubungan dengan orang-orang ini, jadi dia akan memikirkan semuanya dengan sangat sederhana. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao memasuki kotak hotel. Namun yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah tidak satu pun dari bos dari 5 perusahaan ini yang datang, dan tidak ada seorang pun di dalam kotak saat ini. Apakah kita berdua masuk ke kotak yang salah? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Zhou Qiaoqiao. Seharusnya tidak begitu. Setiap kali saya makan dengan klien, saya selalu makan di kotak ini. Sangat tidak mungkin ada kesalahan. Zhou Qiaoqiao menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Jadi kamu salah waktu? Fendi Zanders terus bertanya. Tidak mungkin, aku mengirimi mereka SMS, malam ini jam 8. Saat berbicara, Zhou Qiaoqiao mengeluarkan ponselnya untuk mengonfirmasi, dan menemukan bahwa tidak ada masalah dengan waktu dan tempat. Fendi Zanders tidak banyak bicara ketika dia mendengar kata-kata Zhou Qiaoqiao, tetapi mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, dan menemukan bahwa itu kurang dari setengah jam sebelum jam 8, jadi dia berkata dengan lembut kepada Zhou Qiaoqiao, seharusnya orang-orang itu belum datang ke sini, mari kita tunggu sebentar lagi. Akhir bab ini. Bab 1724. Bab 1724 orang asing yang dikenal, oke. Oke. Zhou Qiaoqiao mengangguk tak berdaya, lalu duduk di kursi dan menunggu. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Saat itu sudah lewat jam 8 malam. Namun tidak satu pun dari 5 bos yang setuju dengan Zhou Qiaoqiao datang. Qiaoqiao, apa yang terjadi dengan kelima orang ini? Apakah mereka benar-benar akan menjual perusahaannya? Fendi Zanders samar-samar merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan bertanya pada Zhou Qiaoqiao sambil mengerutkan kening. Apa, Tuan Zanders, saya akan menelepon kelima orang ini sekarang dan menanyakan apa maksudnya. Zhou Qiaoqiao buru-buru membalas Fendi Zanders, lalu mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor 5 orang ini dan menghubungi mereka. Hei, Tuan Wang, saya sudah berada di Emperor Hotel, kenapa Anda belum datang? Setelah pihak lain menjawab telepon, Zhou Qiaoqiao bertanya langsung. Nona Zhou, saya benar-benar minta maaf, saya tidak akan menghadiri makan malam hari ini. Presiden Wang berkata dengan suara rendah. Tidak datang. Kenapa? Bukankah kamu selalu ingin berbicara dengan bos perusahaan kita tentang akuisisi? Zhou Qiaoqiao bertanya dengan nada bingung. Seperti ini, Nona Zhou, setelah Anda menelepon saya sore ini, perusahaan kita diakuisisi oleh seseorang, jadi meskipun saya pergi, saya tidak dapat mengubah apapun, jadi saya tidak akan pergi ke sana. Presiden Wang menjelaskan. Perusahaan Anda sudah diakuisisi. Siapa yang mengakuisisinya? Ekspresi wajah Zhou Qiaoqiao tampak semakin bingung setelah mendengar kalimat ini. Itu diakuisisi oleh grup Y. Harga yang ditawarkan oleh grup Y jauh lebih tinggi dari harga Anda. Sangat sulit bagi saya untuk menolaknya, jadi saya berhutang kontrak. Tuan Wang berhenti sejenak, lalu melanjutkan, baiklah, Nona Zhou, masih ada yang harus saya lakukan di sini, jadi saya tidak akan memberitahu Anda untuk saat ini. Oke, oke. Jawab Zhou Qiaoqiao tanpa daya, lalu meletakkan teleponnya. Apa yang terjadi? Fendi Zanders melihat sepertinya ada yang salah dengan ekspresi wajah Zhou Qiaoqiao, jadi dia buru-buru bertanya. Grup farmasi Yingrun diakuisisi oleh grup Y. Apa yang terjadi sore ini, kita selangkah di belakang. Zhou Qiaoqiao memandang Fendi Zanders dan berkata. Grup Y. Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia mendengar nama itu, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, saya tidak menyangka keluarga Y tertarik dengan perusahaan ini. Tuan Zanders, ini adalah kelalaian saya. Zhou Qiaoqiao merasa sangat menyalahkan diri sendiri atas kesalahannya, jadi ekspresi wajahnya agak jelek. Masalah ini bukan masalahmu. Jika saya bisa bertemu orang-orang ini lebih awal, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Aku bertanya pada semua orang apa yang terjadi. Zhou Qiaoqiao berkata dengan suara rendah. Yah, kamu menelepon. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Zhou Qiaoqiao mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon orang lain, tetapi apa yang tidak pernah diharapkan oleh Fendi Zanders dan Zhou Qiaoqiao adalah bahwa balasan yang mereka terima semuanya sama.
Itu diakuisisi sore ini, dan yang lebih tidak terduga adalah keluarga Ye mengakuisisi 5 perusahaan ini. Kalau hanya satu perusahaan yang dirampok oleh keluarga Ye, maka menurutku itu kebetulan, tapi sekarang kelima perusahaan itu telah dirampok oleh keluarga Ye. Ini menunjukkan bahwa keluarga Ye sengaja mengincar kita. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Benar, bukankah keluarga Ye bertindak terlalu jauh? Bukankah kita baru saja merampok sebidang tanah dari mereka? Mengapa mereka mengincar kita seperti ini? Zhou Qiao mengerutkan kening dan berkata, ini tidak sesederhana sebidang tanah. Awalnya aku berencana membiarkan keluarga Ye terus menari selama 2 hari, tapi aku tidak menyangka mereka begitu bodoh, jadi aku hanya bisa pergi dan berbicara dengan mereka. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Zhou Qiao tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, Tuan Zanders, apa yang Anda maksud dengan kata-kata ini? Anda tidak perlu tahu apa maksud kalimat ini, kelima perusahaan ini akan segera menjadi milik kita. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu bangkit dan keluar dari kota. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders dan Zhou Qiao keluar dari hotel. Fendi Zanders meminta Zhou Qiao untuk kembali sendirian, sementara dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hades. Aku di depan Emperor Hotel sekarang, datang dan temukan aku dan lakukan sesuatu denganku. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Oke, aku akan pergi ke sana. Yan Wang menutup telepon setelah menyetujui. Dan Fendi Zanders berdiri sendirian di pintu masuk hotel dan menunggu dengan tenang. Tetapi beberapa menit kemudian, Fendi Zanders tiba-tiba mendengar suara keras, dan dia melihat ke belakang secara naluriah, dan menemukan bahwa sekelompok besar pria dan wanita muda keluar dari hotel, dan orang-orang ini sepertinya terus-menerus mengumpat, seolah-olah terjadi sesuatu yang sungguh kontradiksi. Beberapa detik kemudian, rombongan keluar dari hotel. Fendi Zanders tidak ingin memprovokasi orang-orang seperti ini, jadi dia berinisiatif memberi jalan kepada kelompok orang ini. Namun yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah sekelompok orang ini mulai meninju dan menendang seorang gadis setelah mereka meninggalkan hotel. Gadis itu terbaring di tanah tampak sangat menyedihkan, memegangi kepalanya dengan tangan dan tidak berani mengeluarkan suara apapun. Biarkan kamu merayu suamiku. Pelacur bau, jika kamu berani merayu suamiku lagi, aku akan menghancurkan wajahmu. Pelacur. Semua orang berteriak sambil memukul. Saat itu, seorang pria berjubah mandi bergegas keluar hotel, namun setelah melihat wanita tersebut dipukuli seperti ini, ia pun memilih diam dan tidak naik untuk menghentikannya. Fendi Zanders berdiri di samping dan menyaksikan keributan itu dengan tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya dengan mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang ini, Fendi Zanders tahu bahwa partner aslinya seharusnya menangkap Xiao San. Meskipun gadis yang dipukuli itu sangat menyedihkan, Fendi Zanders tidak bermaksud usil, lagi pula, hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan dia. Entah berapa lama, orang-orang ini akhirnya selesai melampiaskannya, lalu pergi, bahkan anak laki-laki itu pun ikut pergi bersamanya, hanya menyisakan gadis yang dipukuli itu tergeletak di tanah. Gadis itu tidak tahu berapa lama dia berbaring di sana sebelum dia perlahan berdiri, memeriksa tubuhnya, lalu berbalik dan berencana untuk pergi. Tapi saat gadis itu berbalik, Fendi Zanders dan gadis itu saling memandang, lalu keduanya membeku. Fendi Zanders. Gadis itu berteriak dengan ekspresi tidak percaya. Aku tidak menyangka itu kamu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Kebetulan sekali. Apakah kamu juga di Yangcheng? Gadis itu berjalan ke arah Fendi Zanders sambil berbicara, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan buru-buru mundur 2 langkah. Akhir bab ini. Bab 1725 Bab 1725 masuk. Dan Fendi Zanders memandang gadis di depannya, merasa sangat tidak nyaman. Karena gadis ini tak lain adalah mantan pacarnya Winda Chen dari Universitas Jiangcheng. Awalnya, Fendi Zanders mengira wanita ini, Winda Chen, akan benar-benar menghilang dari hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu wanita ini lagi. Wanita ini sangat berarti bagi Fendi Zanders, karena jika Winda Chen tidak mencampakkannya sejak awal, dia tidak akan mewarisi warisan Li Xiuqian. Sampai batas tertentu, Winda Chen lah yang menjadikan Fendi Zanders seperti sekarang ini. Lama tidak bertemu, kenapa kamu ada di Yangcheng? Fendi Zanders bertanya pada Winda Chen dengan lembut. Saya di sini bersama teman-teman. Winda Chen menjelaskan dengan lembut. Di luar dugaan, setelah bertahun-tahun, karaktermu masih belum berubah. Terkadang tidak ada yang salah dengan materi wanita, tapi kamu harus memperhatikan cara memperoleh materi. Fendi Zanders berbisik kepada Winda Chen. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Winda Chen tidak bisa menahan senyum pahit, dan kemudian berkata dengan ringan, sebenarnya, saya menyesalinya sekarang. Apa yang kamu sesali? Fendi Zanders bertanya. Aku menyesal seharusnya tidak putus denganmu sejak awal. Jika aku tidak putus denganmu, aku tidak akan berada dalam kehidupan yang menyedihkan sekarang. Winda Chen menggigit bibirnya dan berkata, apakah kamu putus denganku atau tidak, tidak ada hubungannya dengan kehidupanmu saat ini. Semua ini adalah hasil pilihanmu sendiri, tapi sekarang kamu tahu kalau aku kaya, jadi kamu akan menyesalinya. Kalau aku masih orang miskin di Aussie, kamu masih akan meremehkanku sekarang dan tetap memilih untuk meninggalkanku. Fendi Zanders berkata dengan tajam.
Winda Chen memandang Fendi Zanders tanpa berkata-kata. Namun, saat ini, Hades berjalan dari kejauhan. Orang yang aku tunggu ada di sini, lakukan sendiri. Fendi Zanders tidak berniat untuk terus mengobrol dengan Winda Chen, dan berjalan langsung menuju Hades. Fendi Zanders, bisakah kamu membantuku? Aku tahu kamu sangat kaya sekarang. Selama kamu bersedia membantuku sekarang, kamu bisa memintaku melakukan apa saja. Lagi pula, kita berdua pernah jatuh cinta sebelumnya, kan? Winda Chen berteriak keras pada Fendi Zanders. Fendi Zanders berhenti perlahan ketika dia mendengar kata-kata Winda Chen, lalu menoleh untuk melihat ke arah Winda Chen, dan berkata tanpa ekspresi, tidakkah menurutmu konyol mengatakan ini? Kamu tidak pernah mencintaiku, kamu telah menggunakannya sepanjang waktu, dan sekarang kamu masih malu untuk mengatakan kamu sedang jatuh cinta, kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Winda Chen tercengang melihat Fendi Zanders, dan untuk beberapa saat dia tidak tahu bagaimana menyangkal Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders tidak berbicara omong kosong, dan membawa Yan Wang ke dalam mobil. Setelah masuk ke dalam mobil, Yan Wang tampaknya tidak peduli sama sekali dengan urusan Winda Chen, tetapi bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, untuk apa kamu menganggapku? Pergilah ke keluarga Ye dan ngobrol baik dengan orang-orang di keluarga Ye. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah Yan Wang melirik Fendi Zanders, dia tidak melanjutkan berbicara. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders memarkir mobil di gerbang villa keluarga Ye. Hari ini seharusnya menjadi hari ulang tahun Ye King, jadi semua anggota senior keluarga Ye berkumpul di villa keluarga Ye untuk merayakan ulang tahun Ye King. Dan Ye King, sebagai protagonis hari ini, juga sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia baru saja merebut kelima perusahaan itu dari tangan Fendi Zanders, yang bisa dianggap sebagai kelegaan bagi dirinya sendiri. Tentu saja, selama periode ini, keluarga Ye mungkin sudah lupa bahwa Fendi Zanders ingin membalas dendam kepada mereka. Fendi Zanders sudah lama tidak bereaksi. Di mata orang-orang ini, Fendi Zanders sudah menyerah. Fendi Zanders sama sekali tidak berani menyerang keluarga Ye, jadi pengawal keluarga Ye juga melonggarkan kewaspadaan mereka. Setelah Fendi Zanders menghentikan mobilnya, dia menunjuk kedua pengawal di pintu masuk villa, dan kemudian dengan lembut bertanya kepada Yan Wang, seharusnya tidak ada masalah dengan kedua orang ini, bukan? Tidak masalah. Yan Wang mengangguk ringan, lalu membuka pintu dan keluar dari mobil. Beberapa detik kemudian, Yan Wang diam-diam menangani kedua pengawal itu. Dan Fendi Zanders juga turun dari mobil, dan dengan lembut berkata kepada Hades, tunggu aku di sini. Oke. Yan Wang buru-buru mengangguk. Fendi Zanders masuk ke villa dengan beberapa langkah. Namun, saat ini, semua orang di keluarga Ye sepertinya tidak tahu apa yang terjadi di luar. Xiao Qing, apakah ini waktunya membuat permintaan dan meniup lilin? Pada saat ini, seorang wanita muda cantik berkata dengan lembut kepada Ye King. Benar, Xiao Qing belum membuat permintaan, cepat nyalakan lilinnya dan buat permintaan. Ye Yunsan juga berteriak sambil tersenyum. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang mulai sibuk. Beberapa orang mematikan lampu dan yang lainnya menyalakan lilin. Beberapa menit kemudian, villa yang semula terang benderang itu langsung gelap, hanya kerlap-kerlip lampu lilin yang terlihat. Ye King perlahan menutup matanya, lalu melipat tangannya di depan dadanya dan mulai membuat permohonan. Setelah beberapa saat, Ye King selesai mengucapkan keinginannya dan meniup semua lilin di kue sekaligus. Setelah lilin ditiup, semua orang buru-buru menyalakan lampu di dalam ruangan. Tapi saat lampu dinyalakan, Ye King membeku di tempatnya, menatap Fendi Zanders yang berdiri di depan kue dengan mata besar berair. Seperti hantu. Kamu, bagaimana kabarmu di sini? Ye King menunjuk ke posisi Fendi Zanders dan berteriak dengan ekspresi tidak percaya. Jadi hari ini adalah hari ulang tahunmu, selamat ulang tahun. Fendi Zanders membalas Ye King sambil tersenyum. Dan semua orang di keluarga Ye melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi bingung di wajah mereka, karena tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang pernah melihat Fendi Zanders kecuali Ye King. Saat ini, mereka secara alami tidak mengetahui identitas Fendi Zanders. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke keluarga Ye kami? Seorang pria parubaya melangkah maju dan menanyai Fendi Zanders dengan ekspresi serius. Masuk. Sambil berbicara, Fendi Zanders mengambil pisau dan bersiap untuk memotong sepotong kue untuk dirinya sendiri. Dan Ye King jelas sedikit ketakutan saat ini, berdiri di sana dengan gemetar, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia masuk. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu diizinkan masuk ke keluarga Ye kami? Pria parubaya itu berteriak keras. Apakah ada yang berbeda dengan keluarga Yemu? Aku datang ketika aku ingin. Kata Fendi Zanders ringan. Kemarilah. Cepat tangkap orang ini. Teriak pria parubaya itu dengan keras. Oke, berhenti berteriak. Fendi Zanders duduk di kursi dan menyela pria parubaya itu, lalu berkata dengan hampa, saya sudah berurusan dengan pengawal di luar keluarga Ye Anda, jadi tidak peduli seberapa banyak Anda berteriak sekarang, tidak ada yang akan datang. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Ekspresi wajah pria parubaya itu tampak sedikit panik, dan dia bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Aku di sini untuk mengambil nyawamu. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Apakah kamu seorang pembunuh?
Ye Yunsan, yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya. Akhir bab ini. Bab 1726. Bab 1726 kesalahpahaman. Hal yang sama bisa dikatakan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Anak muda, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di keluarga Ye kami karena kamu dapat berurusan dengan pengawal di luar. Saya menyarankan kamu untuk keluar dari villa keluarga Ye kami sekarang, atau saya akan membuat kamu membayar harga yang sangat mahal. Tanda seru petik 2. Ekspresi wajah Ye Yunsan saat ini cukup tenang, dan dia berkata kepada Fendi Zanders kata demi kata. Bayar dengan harga yang mahal. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Ye Yunsan, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, jika kamu mengatakan itu, aku sedikit penasaran, berapa harga yang bisa dibayar oleh keluarga Ye Mu untukku. Saat ini, ekspresi wajah Ye King sangat tegang, dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Dia awalnya ingin mengingatkan semua orang, tapi mungkin karena dia terlalu ketakutan sekarang, jadi dia tidak bisa berbicara sama sekali sekarang. Ledakan. Pada saat ini, Ye Yunsan tiba-tiba menamparkan meja dengan keras, dan kemudian berteriak dengan keras, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke keluarga Ye kami? Awalnya, keluarga Ye Mu menculik temanku dan berencana membunuhku. Belakangan, kamu merampas 5 perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan dari perusahaanku. Sekarang kamu malah datang bertanya, siapa aku? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Ye Yunsan menatap kosong ke arah Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tidak terbayangkan, apakah kamu Fendi Zanders? Kakek, dia adalah Fendi Zanders. Ye King buru-buru berteriak. Bip. Setelah mendengar kata-kata Ye King, semua orang di keluarga Ye terdiam, dan mereka semua menatap posisi Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya. Mereka sudah sering mendengar nama Fendi Zanders selama periode ini, dan bahkan beberapa waktu yang lalu, karena Fendi Zanders ini perlu membawa pengawal kemanapun dia pergi, rasa gugupnya sedikit mereda dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada yang berpikir bahwa ketika mereka semua berpikir bahwa Fendi Zanders mungkin telah menyerah untuk membalas dendam pada keluarga Ye mereka, Fendi Zanders akan muncul di villa mereka sendirian. Fendi Zanders, ini benar-benar kamu. Ye Yunsan tampak sedikit marah melihat ekspresi wajah Fendi Zanders. Anggota keluarga Ye lainnya secara alami tidak setenang Ye Yunsan, dan mereka telah mendengar tentang Fendi Zanders sampai batas tertentu, jadi mereka memandang Fendi Zanders dengan ketakutan saat ini. Tidak bisakah itu aku? Fendi Zanders duduk di kursi dan memakan kuenya sambil tersenyum dan bertanya pada Ye Yunsan. Setelah ragu-ragu sejenak, Ye Yunsan bertanya dengan suara rendah, apa yang ingin kamu lakukan saat datang ke keluarga Ye kami? Hehe, apa kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan? Fendi Zanders tersenyum, lalu menatap ke arah anggota keluarga Ye yang telah berdiri, dan berkata dengan ringan, mengapa kalian semua begitu gugup? Bukankah kalian semua mendengarkan saya ketika saya pergi tadi? Duduklah dengan cepat. Jangan ganggu keanggunanmu dengan memikirkanku. Meskipun keluarga Ye sangat takut pada Fendi Zanders di dalam hati mereka saat ini, mereka semua memilih untuk duduk di tempatnya setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders. Ye Yunsan memandang Fendi Zanders naik turun, dan berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, saya tahu Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman dengan keluarga Ye kami. Karena Anda datang ke sini hari ini, kami dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjernihkan semua kesalahpahaman. Salah paham. Fendi Zanders memandang Ye Yunsan dan mencibir, lalu berkata dengan ringan, kamu benar-benar berani mengatakan ini. Apakah masalah antara aku dan keluargamu Ye hanya kesalahpahaman belaka? Fendi Zanders, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ye King akhirnya tidak tahan lagi, dan meneriaki Fendi Zanders dengan mata lebar dan ekspresi sangat bersemangat. Tidak peduli apapun, keluarga Ye dapat dianggap sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di Yangcheng. Di tempat Yangcheng ini, kecuali keluarga Gongsun, tidak ada seorang pun dari keluarga manapun yang berani memperlakukan keluarga Ye mereka dengan sikap sombong. Namun saat ini, sikap Fendi Zanders sangat arogan, seolah-olah dia tidak menganggap serius semua orang di keluarga Ye. Ye King telah dimanja dan dimanja sejak dia masih kecil, jadi tentu saja dia tidak punya cara untuk mengendalikan emosinya saat ini. Meskipun Ye Yunsan memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat ini, dia sebenarnya sedang memikirkan bagaimana menemukan penyelamat. Bagaimanapun, Tuan Luo, yang diundang Ye Yunsan beberapa waktu lalu, baru saja meninggalkan keluarga Ye kemarin, dan Fendi Zanders datang malam ini, yang benar-benar suatu kebetulan. Ye Yunsan awalnya mengira bahwa Fendi Zanders sengaja menghindari Tuan Luo dan memilih untuk menyerang keluarga Ye mereka, namun nyatanya Fendi Zanders tidak banyak berpikir sama sekali, dia bahkan tidak tahu bahwa keluarga Ye masih menyembunyikan prajurit pangkat misterius itu. Semua ini hanyalah kebetulan. Apa yang ingin aku lakukan? Fendi Zanders memandang Ye King dengan senyum tipis, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, keluarga Yemu memiliki seseorang yang menculik temanku. Jika bukan karena takdirku, aku mungkin sudah lama mati. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Dilakukan dengan akun ini. Hitung. Kapan keluarga Ye kami menculikmu? Apakah kamu punya bukti? Ye Yunsan segera berdiri dan berteriak keras pada Fendi Zanders. Pada saat yang sama, dia telah memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk memberi tahu Tuan Luo dengan matanya.
Pada saat ini, semua yang Ye Yunsan ingin lakukan ada penundaan sedikit waktu. Apakah hal semacam ini masih memerlukan bukti? Saat itu, para penculik secara pribadi mengakui bahwa keluarga Ye Anda membayar mereka untuk melakukannya. Fendi Zanders menjawab dengan tenang sambil makan hidangan di atas meja. Pengakuan penculik berarti keluarga Ye kami yang melakukannya. Mungkinkah orang lain ingin menjebak keluarga Ye kita? Ye Yunsan buru-buru melanjutkan. Menjebak keluarga Ye-mu. Fendi Zanders tidak bisa menahan cibiran ketika dia mendengar kata-kata Ye Yunsan, dan kemudian berkata dengan ringan, mungkin Tuan Zanders, Anda mengarahkan dan bertindak sendiri, Anda baru saja menemukan alasan untuk menyerang keluarga Ye kami. Ye Yunsan berkata dengan suara dingin. Fendi Zanders memandang Ye Yunsan dengan jijik, dan kemudian berkata dengan ringan, jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu pada keluarga Ye-mu, maka aku tidak perlu mencari alasan sama sekali, kamu. Ye Yunsan menatap Fendi Zanders dengan ekspresi marah yang luar biasa, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders begitu sombong. Oke, karena keluarga Ye-mu tidak mengakui penculikan itu, bagaimana kamu akan menjelaskan fakta bahwa keluarga Ye-mu merampas perusahaan yang akan diakuisisi grup Fenyun kita hari ini? Kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu tidak mengakuinya. Tidak melakukannya dengan benar. Fendi Zanders memandang Ye Yunsan dan bertanya. Ye Yunsan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada tenang, Tuan Zanders, masalah ini memang dilakukan oleh keluarga Ye kita, tapi ini hanya kompetisi biasa. Bukankah Anda juga merebutnya dari keluarga Ye kita saat itu? Sudahkah Anda memperoleh sebidang tanah? Begitulah yang terjadi di dunia bisnis, siapapun yang membayar lebih dan lebih mampu dapat menghasilkan uang, jadi apakah Tuan Zanders tidak mengizinkan keluarga Ye kami bersaing dengan grup Fenyun Anda?